Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu memberi bagi anak-anaknya yang terbaik. Persiapkan hatimu, kita siapkan hati kita semua untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus sore hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada di mana keadaan kami sungguh-sungguh luar biasa. Kami bersyukur atas berkat rahmat dan anugerah-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami mengasihi Tuhan. Kami mencintai Engkau karena kami tahu kami terlebih dahulu Engkau kasih dan Engkau cintai. Tuhan, saat ini kami memberikan segala pujian, hormat kepada Engkau yang terbaik dari dalam hati kami. Karena kami mengasihi dan mencintai Engkau. Terimalah segala pujian kami Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, kami mulai ibadah sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Engkau mengenal aku lebih dari siapapun. Engkau mengerti akan isi hati kami Tuhan. Sungguh kami mengasihi dan mencintai Engkau. Sempurnakan Tuhan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Inikah ku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Oh, panggilan-Mu, ku kan setia. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ya kuatkanku Tuhan, kuatkanku, dasarku berharap, ku berharap. Kini ku berserah, oh pada rancangan-Mu, rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ya ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Setiap kita percaya bahwa ada rancangan indah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Biarlah kita beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa dan ajaib. Kita datang kepada Tuhan, masuk ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Sebab kita punya penebus yang hidup. Haleluya. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan bebanmu di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesuslah Tuhan, Dialah yang bertata di atas pujian.
hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati. Semuanya harus penuh dengan sukacita, menghadap Dia dengan senyum dan muka yang gembira. Haleluya. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang gunung-gunung. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Oh, kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Gunung-gunung pun bersorak. Haleluya. Oh, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Oh, sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan bagi Dia. Tepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Oh haleluya. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. La 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 la. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan Tuhan melingkupi kita saat ini. Kemuliaan Tuhan memulihkan hati setiap kita. Dan biarlah kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita memberkati setiap kita. Haleluya. Segala pujian hormat bagi Engkau Tuhan. Allah yang menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu memulihkan hati setiap kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu segala pujian
terpujilah namamu Tuhan. Bapa di sorga, kami semua hadir di sini. Juga rekan-rekan kami yang mendengar melalui online YouTube. Engkau akan juga hadir di tempat mereka mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah roh. Kemana saja firman-Mu, Tuhan, disiarkan, di situ Engkau hadir dengan roh-Mu yang kudus. Dan kami tahu hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang dapat memenuhi firman-Mu. Dan supaya kami boleh menerima hal-hal berkat-berkat rohani dan jasmani. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman sekalian. Hari ini kita memulai dengan pendalaman Alkitab, Bible Study tentang jiwa kita. Saya berikan judul Sehatlah Jiwaku. Biar ini juga kita sering katakan, jiwaku, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Sehatlah engkau jiwaku. Dan saya tahu sebagai bapak, senang kalau anak-anaknya itu tidak mengalami yang disebut sakit. Apalagi sakit jiwa. Bukankah menjadi kenyataan oleh karena gangguan, keadaan dunia, tekanan, stres, depresi. Banyak orang walaupun kelihatannya sehat, sebenarnya jiwanya sakit. Karena itu waktu saya berdoa, Tuhan memberikan satu ingatan. Ini saja yang di-PA-kan. Ada beberapa saya mele-mele terus yang mana ini saya akan bicarakan. Nah, ini kesempatan dunia ini sedang mengalami begitu banyak problem peperangan, bukan peperangan fisik saja secara militer, tapi perang dagang yang memusingkan begitu banyak pedagang-pedagang, bahkan juga rakyat dimanapun. Karena itu betapa pentingnya kita selalu berkata, aku punya Tuhan. Dan Tuhanku berkuasa atas roh dan jiwa dan tubuh. Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan Allah, Allah damai sejahtera itu akan menguduskan kamu seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Karena itu kita mesti berglori, bersukacita punya Tuhan. Nah, saudaraku, tahukah saudara bahwa ucapan kita itu sangat berkuasa. Tuhan sudah bicara, Amsal 18 ayat 21, bahwa hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Nah, ucapan kita dari mana? Tentu dari jiwa kita, dari pikiran, perasaan, kehendak. Yaitu dalam hati kita ini. Dari hati keluar melalui mulut. Karena itu kita mesti sering bisa mengatur ucapan kita. Orang yang mengatur ucapan berarti dia juga mengatur jiwanya. Jangan semaunya. Jangan jalan jiwa ini menurut apa yang dia mau. Kehendakku. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Bukankah itu doa yang diajarkan oleh Tuhan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, apa kehendak Allah? Kita tahu ada 3 rencana besar dari Allah. Apa itu 3 rencana besar? Bahwa Tuhan itu menginginkan kita menjadi anak. Dia itu Bapa.
Berarti, saudaraku, pertama-tama dia ingin supaya kita itu dimasukkan dalam keluarga. Jadi Tuhan itu memperlakukan kita bukan sebagai bos dengan bawahan yang keras seperti pemimpin dunia, ya, lalu dihukum kalau sedikit salah, tapi seperti anak dan bapak. Keluarga, ya, memang itu rencana Allah. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu keluarga. Nah, ada 3 hal rencana besar. Yang pertama, itulah kehidupan kekal. Jadi kita itu direncanakan untuk mengalami suatu hidup yang selama-lamanya dalam kekekalan dengan Allah kita. Ya. Dan untuk ini sebelumnya, supaya kita ini nanti jangan bikin ribut di sorga, kita mesti memenuhi syarat sebagai keluarga. Ya, tentu ada aturan bukan dalam keluarga, masing-masing keluarga punya aturan. Jadi kehidupan kekal akan diberikan bagi manusia dalam keluarga ilahinya. Keluarga. Jadi punya hubungan, itu kunci. Jadi hidup kekal itu tergantung dari ibadah sebenarnya. Karena itu kalau anak-anak Tuhan ada yang males ibadah, kurang namanya kurang hormat sama orang tua, betapa sedihnya. Sekarang ini banyak orang bahkan tidak mau punya anak, nggak mau punya hubungan yang seperti bapak dan anak. Tapi Tuhan sudah merencanakan dari awal. Ada laki, ada wanita, supaya melahirkan anak. Itu keluarga. Jadi institusi yang sangat penting itu keluarga. Dan ini akan diberi hidup kekal. Dan untuk hidup kekal ini perlu yang disebut namanya keselamatan. Ini rencana Allah. Keselamatan ini via penebusan. Ya, kita diselamatkan via penebusan. Bagi siapa, Sku? Bagi yang percaya. Percaya apa? Percaya ini. Allah itu menjelma menjadi manusia. Dan ini adalah ajaran Kristen yang benar. Jadi ingat, tidak semua agama Kristen itu mempercayai bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Ingat ini ya, walaupun pakai label Kristen. Ada gereja besar di Amerika, bahkan satu negara sebagian besar pengikutnya itu mengikuti gereja itu. Ya. Yang terkenal dengan nama Gereja Mormon atau Gereja Yesus Kristus untuk orang-orang suci pada akhir zaman. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Tapi saudara sering melihat di YouTube, wah, kurnya lagunya sama dengan kita, bahkan pakaiannya saya katakan lebih sopan daripada gereja-gereja yang milenial, mereka lebih bagus dalam tata krama, saudaraku. Tapi mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, bahkan Alkitab mengatakan Yesus ditetapkan menjadi kepala gereja. Dia kepala dan kita tubuh. Berarti keselamatan ini hanya bisa terjadi kalau saudara menjadi anggota tubuh yang patuh kepada perintah kepala. Karena itu percaya yang benar harus disertai dengan ketaatan. Itulah yang disebut perbuatan percaya. Banyak orang percaya, tapi sayang tidak mempunyai perbuatan percaya. Perbuatan percaya itulah taat, nurut.
Jadi apa yang diperintahkan Tuhan, saudara harus belajar tunduk. Nah, tapi Tuhan tahu manusia itu lemah. Karena itu ada rencana besar yang ketiga, itu anugerah. Ya, jadi Tuhan tahu manusia itu bisa salah. Tapi dia tidak ingin salah itu terus berjalan. Tapi dia ingin supaya bisa dibalikkan. Dan itu namanya bertobat. Hari Minggu sore, ya, minggu yang lalu, karena jadi nanti saya dengarkan minggu yang lalu, Gajah Mada 3, saya akan menyampaikan betapa Tuhan itu kalau melihat orang merendahkan diri dan bertobat, itu sangat senang. Walaupun manusia bisa salah. Dan itu yang disebut anugerah. Jadi rencana yang besar ini adalah anugerah. Sekarang kita akan lihat, siapa tahu sebetulnya manusia itu, apa tahu rencana Allah terhadap manusia? Mari dibacakan dalam Mazmur 8 ayat 4-7 yang berbunyi, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Wow, ini sudah mesti mengerti rencana Allah. Ya, Allah itu di sini katakan, jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan, bintang-bintang yang kau tempatkan. Coba saudara, ya dihadapkan dengan galaksi yang luar biasa itu, engkau akan geleng-geleng. Kok bisa ya ada begini ini? Nah, Abraham juga begitu, disuruh Tuhan, waktu dia merasa tidak punya anak, Tuhan kata, coba kamu lihat ke atas. Jangan kau lihat problemmu, masalahmu, coba kamu lihat ke atas. Kamu punya iman terhadap aku, pencipta. Nah, ini kita mesti mengerti. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sekarang banyak membuat orang Kristen meninggalkan, istimewa di Eropa yang pinter-pinter sekolahnya itu. Makin lama mereka menjadi pengikut yang namanya agnostik. Ya, agnostik gitu ya. Itu tidak, pokoknya tidak tahu menaulah tentang Allah. Aku tidak mau ngerti tentang Allah. Ini sekarang banyak orang Kristen menjadi agnostik. Saudaraku, Tuhan berkata, apakah manusia? Sehingga Allah itu mengingat. Ingat, kalau sudah ada problem, jangan saya pikir, Tuhan tidak mau tahu. No, Tuhan itu ingat dan mengindahkan. Lebih hebat lagi ini. Mengindahkan itu artinya memperhatikan dan apa yang mau dipulihkan. Dia mengindahkan. Dia tidak ingin manusia itu celaka. Namun kau membuatnya hampir sama seperti Allah. Bukankah ini satu rencana yang agung besar? Dan rencananya, bahkan dia itu sudah siapkan apa? Mahkota, kemuliaan dan hormat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan mesti menuju kepada itu. Itu baru iman. Saya sudah berulang-ulang, iman yang benar itu Yohanes 5:44. Bagaimana kamu bisa percaya?
Kamu yang mencari kemuliaan satu sama lain. Tapi kamu tidak mencari kemuliaan yang datangnya dari Allah. Ingat, kita satu kali akan menerima mahkota kemuliaan. Seringkali kalau saya tidur, kadang-kadang saya didatangi oleh Roh Kudus. Ya, perut saya bergetar. Itu sedang tidur. Ya, dan saya merasa, aduh, saya rindu kapan ketemu Tuhan. Karena disitulah nanti saya akan dimuliakan. Saudara mesti mempunyai keinginan ini. Ini baru percaya yang benar. Ya, kita akan masuk dalam kekekalan sama seperti Allah. Allah tidak pernah mati. Nah, Yesus kok mati? Ya, karena dia Allah menjadi manusia. Yang mati itu manusianya. Kita akan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan bukan itu saja, berkuasa. Oh, power. Saya kasih gambar di situ, ada mahkota, ada tongkat kerajaan. Wow, berarti kita direncanakan Allah menjadi raja-raja. Segala sesuatu kau letakkan di bawah kakinya. Termasuk malaikat. Nanti kita akan memerintah malaikat. Nah, sebab inilah yang menyebabkan Lucifer, malaikat itu iri hati. Aduh, manusia mau nanti menguasai aku. Karena itu dia lalu mulai mengadakan gebrakan membohongi manusia. Jadi, iblis itu pemberontak. Karena Allah mempunyai rencana yang dia tidak inginkan. Dia marah. Kok kami yang sudah dicipta lebih dulu ini, kami memang ada dalam kemuliaan. Kok mau dicipta lagi manusia yang akan membawai kami-kami? Kami nggak mau, yuk kita berontak. Karena itu sepertiga malaikat, jajaran malaikat itu ikut Lucifer. Jadi rencana besar ini dari Allah dan mulia dirusak. Ya, kenapa, Karena dibohongi. Dan bodohnya manusia, dia mendengar suara si pemberontak yang memakai ular. Jadi ingat, setan itu bisa memakai apa saja, benda-benda apa saja, termasuk binatang. Kan itu binatang juga disembah. Ular kadang-kadang juga disembah. Ya, karena itu kadang-kadang orang pakai simbol ular, naga dan sebagainya. Padahal itu simbol iblis. Rencana besar dari Allah ini dirusak. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, kamu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kamu jangan makan. Ya, tapi oleh karena makan, maka ini perkataan Tuhan. Firman Tuhan terhadap Hawa, bacakan. Susah payahmu waktu mengandung dan sakit saat melahirkan. Iya, ini untuk wanita dikatakan susah payahmu waktu mengandung dan sakit. Tapi ini bukan hanya untuk wanita, untuk semua pria, berarti manusia itu. Nah, coba apa kata Tuhan terhadap Adam? Bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Seumur hidupmu. Bukan ini fakta. Manusia itu seumur hidup. Ya kadang-kadang sehat. Tapi bisa sakit. Susah payah. Ya. Saudaraku, mengapa semuanya ini bisa terjadi? Jawabannya jelas, hanya satu, dosa. Dosa yang membuat manusia
tidak berada dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberitahu, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu pasti mati. Berarti putus dari hubungan dengan Allah. Ya. Berarti lalu mereka sungguh dikuasai oleh si jahat. Jadi akibat dosa, keadaan manusia itu tidak menjadi baik-baik saja. Ya, bukankah secara alami? Sakit perut, sakit pening, beberapa hari yang lalu selama hampir seminggu, saya ini rasa pening terus, rasanya aduh, apalagi mau bertugas, sudah lebih dari seminggu. Mau ke Surabaya, punya tugas yang banyak di sana. Tapi kepala saya pening, tapi sudah terjadwal. Kalau saya ngomong sama istri, waduh kepalaku pening, wis batal. Saya nggak mau, saya mau melayani Tuhan. Ada tugas, ya. Jadi betapa pentingnya sudah mesti punya iman. Nah, iman ini bisa menarik hati Allah. Yang tadi dikatakan rencana besarnya, kalau kita itu salah, Tuhan itu ada namanya anugerah. Ya, jadi pemulihan manusia dalam keadaan sakit, problem, tekanan, stres, pemulihan hanya satu, anugerah Tuhan. Kan itu kita ingat ya, kita jangan merasa saya bisa. Nah itu namanya nggak tahu diri. Karena itu saya tuliskan dua perkara yang sangat esensi dalam kehidupan Kristen. Apa itu? Percaya, namun harus disertai dengan merendahkan diri. Ini seimbang. Ingat, kalau sudah hanya percaya, tapi tidak mau merendahkan diri, percayamu nanti satu kali akan guling. Karena manusia itu cenderungnya kalau sudah mengalami hal-hal yang indah, dia lupa diri. Tidak tahu diri. Ini celakanya. Nah kita mesti tahu diri, siapa kita. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk supaya membuat kita percaya. Tapi setelah Yesus datang ke dunia, dia menyatakan dia itu Allah, banyak muridnya percaya. Dia berkata, belajarlah kepadaku. Apa itu yang harus kita belajar? Belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah ini yang harus kita belajar. Kalau sudah tidak belajar ini, kehidupanmu tidak akan mengalami yang disebut sehat. Ya, jadi saudara-saudara yang mengalami sakit, bisa enggak pulih? Bisa. Belajar apa, merendahkan diri. Apa saja problemmu? Karena itu pertanyaannya, saudara tahu diri. Kalau tahu diri berarti saudara mesti ngerti siapa Anda itu. Karena itu saya tuliskan di sini. Siapakah Anda? Ini gambar adalah gambar waktu Tuhan mencipta manusia. Waktu dia mencipta manusia dibuat dari debu tanah. Ya, jadi dia bentuk model manusia. Nah, lalu dia melakukan satu perkara yang penting sekali. Dan itu dituliskan dalam Kejadian 2 ayat 7. Jadi saudara mesti ngerti siapa Anda. Kalau dites tubuh kita, bahannya apa, ya komposisinya apa, persis tanah.
Ya, ada natrium, ada fosfat, ada magnesium, ada tembaga, ada besi. Ya, itu tanah. Jadi kita mesti ngerti, kita ini dari debu tanah. Ini pernyataan Tuhan. Ya, jadi sudah melihat gambar ini, bagaimana setelah dibentuk ya manusia dari debu tanah ini, maka ada satu perkara yang paling penting. Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yes, saudaraku. Dulunya dari tanah, lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup. Itulah roh ke dalam manusia. Nah, nafas hidup ini satu kali akan ditarik oleh Tuhan. Roh ini, spirit ini. Nanti manusia itu masih hidup. Ya, tapi tidak pakai tubuh ini lagi. Tubuhnya nanti kebal dengan namanya kerusakan. Semua manusia. Jadi termasuk yang nanti tidak percaya Tuhan. Tubuhnya itu dibakar, tidak rusak, tapi disiksa. Jadi ingat ini. Nanti nafas hidup ini kembali kepada Allah. Karena dia punya roh. Nah, coba kalau saudara ya sakit jantung, apa yang membuat saudara masih bisa hidup? Walaupun ada sumbatan, ini ada anggota kita sumbatannya sudah 100%. Tapi masih bisa hidup karena ada pembuluh-pembuluh darah baru muncul yang membypass sendiri. Kecil-kecil tapi kurang sehat. Ya, saya waktu dipasang pacemaker, maka mesti itu kabelnya itu yang halus itu mesti menyentuh satu bagian. Kata dokter Pak Bekti, kalau pembuluh darah orang jantungnya itu besar-besar gampang. Saya harapkan jantungnya Pak Bekti, pembuluhnya di jantung ya, itu besar. Tapi ternyata tidak terlalu besar. Jadi sulitnya bukan main. Dan di tengah-tengah jantung kita itu ada bagian satu titik yang memberikan listrik. Karena itu bisa bergetar. Mana ya, jantung kita itu kan nyut. Dari mana itu? Itu roh. Jadi kalau begitu roh itu apa? Gelombang. Ya, saudaraku, sadarlah. Hidup Anda itu tergantung pada Tuhan yang memberikan roh kehidupan. Ya. Karena itu kalau saudara punya handphone, baterainya low, mati nanti. Low bed. Sama. Jantung manusia sama. Jadi nanti orang kalau mau mati ini, baterainya turun. Karena itu saya dibantu baterai. Di sini ini ada pasangan. Ya, pacemaker namanya. Itu ada baterainya, jadi untuk bisa menggetarkan, ya dibantu. Gitu. Jadi kita mesti sadar, kenapa? Karena Tuhan itu yang menentukan mati dan hidup manusia. Ingat ini. 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ya, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ya, jadi dia bisa mematikan, tapi orang mati
Juga bisa di sini katakan dan mengangkat dari sana. Jadi orang mati semua ternyata nanti semua akan dihidupkan kembali. Baik yang benar maupun yang jahat. Yang benar dimasukkan sorga, yang jahat dimasukkan neraka. Tapi semua nanti akan dihidupkan orang mati. Tubuhnya ya, saudaraku. Jadi jelasku, Tuhan sudah memberitahu dalam Kejadian 2, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu pasti mati. Jadi dosa, pelanggaran, karena makan itu pelanggaran, mati. 2 Korintus 3 ayat 6 mengatakan, roh menghidupkan. Ya. Jadi ada gambar dari seorang penggambar yang sering kita lihat gambar ini. Menunjukkan yaitu tangan Allah dan tangan manusia. Tuliskan di sini, for it is by grace you have been saved through faith. Oleh karena anugerah kamu diselamatkan melalui iman. And this is not from yourself. Dan ini bukan dari dirimu sendiri. It is the gift of God. Ini anugerah Tuhan. Jadi kehidupan itu anugerah. Tapi kita mesti ingat, anugerah Tuhan itu tidak sembarang waktu bisa kita terima. Ada waktu anugerah. Saudara yang melihat gambar ini adalah timer ya. Jadi timer ini paling murah, tidak pakai puteran, tidak pakai baterai, tapi pakai semacam pasir gitu, putih biasanya. Itu ditaruh di gelas dan selalu dulu om saya beli ini waktu saya masih kecil. Saya lihat, ini apa toh om? Ini untuk masak telur. Supaya telurnya tepat, persis habis, angkat. Nanti tidak terlalu matang, ya. Jadi tidak sampai pinggirnya itu biru. Jadi kuningnya bagus. Pakai ini, alat ini. Jadi kalau sudah habis, mesti cepat diangkat. Ya, ini timer ini. Jadi hidup kita ini juga ada timernya. Tiap kita. Timernya di mana? Ya di jantungmu. Karena itu orang walaupun kaya bagaimana, kalau jantungnya berhenti, mati. Ya, ingat ini. Karena itu kita mesti pakai waktu dengan baik. Waktu anugerah itu. Karena itu Paulus berpesan kepada jemaat Korintus, 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Iya, saudaraku. Jangan membuat sia-sia anugerah Allah. Jangan. Kamu sudah terima anugerah percaya. Jangan sampai percayamu jadi sia-sia. Pada waktu aku berkenan, ya perhatikan. Jadi ada waktu di mana Tuhan itu berkenan. Tapi ada waktu di mana Tuhan tidak berkenan, walaupun kau teriak-teriak. Ada waktu aku berkenan mendengarkan engkau. Ya, maka aku akan menyelamatkan engkau, menolong engkau. Dan kata Tuhan, kapan waktu itu? Ya sekarang ini, hari ini. Jadi saudara yang mendengar firman Tuhan, sadarilah.
saudara masih hidup hari ini, itu adalah hari anugerah. Engkau nggak tahu loh besok terjadi apa. Misalnya gempa bumi terjadi. Ya, seperti yang terjadi di Aceh dulu. Berapa banyak yang mati? 300.000 orang mati. Ya, saudaraku. Itu juga di negara lain ya. Kena, tapi paling banyak yang mati di Aceh waktu itu. 300.000 orang. Ada gempa bumi yang sampai 800.000 terjadi di China dulu. Saudaraku. Ya, hari ini kata Tuhan, hari penyelamatan itu. Jadi kalau begitu kita ini mesti sadar. Sadar hidup kita ini bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Ya. Karena Tuhan itu pencipta. Seperti pernyataannya dalam Kejadian 1 ayat 1. Berbunyi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi kita mesti percaya ini. Dia itu pencipta langit dan bumi, lalu diisi. Dia isi dengan binatang-binatang dulu dan pohon dan sebagainya. Makanan untuk supply supaya lalu terakhir baru manusia. Jadi saya beri gambar di sini tangan Allah. Di tangannya itu ada grace. Ya. Anugerah. Terimalah ini. Tapi ada tangan-tangan yang berkata, no, I don't want it. Aku nggak mau anugerah Tuhan. Aku hidup sendiri. Ya ini sombong. Penolakan manusia. Kondisi manusia pada zaman ini makin lama makin kurang ajar di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka merasa bisa. Saya bisa kok bikin, apalagi sekarang ada AI ini. Saya tulisku kondisi manusia dengan AI, kami dapat mencipta apa saja yang kami mau. Lihat sekarang. Daripada cari istri yang sering ngomel, saya mau kawin sama AI saja. Karena AI bisa bikin wanitanya cantik, bisa respons, bisa diajak ngomong, dan bisa diprogram tidak pernah marah, dan selalu ketawa, dan hebat, tidak pernah sakit. Manusia sekarang sudah ada yang hidup bersama dengan pasangan AI. Wow. Ini kondisi manusia. Sombong. Ya. Sombong itu apa? Sombong itu menolak pernyataan Allah. Saya tuliskan karena penolakan terhadap pernyataan Allah, yaitu firman, maka dosa itu masuk. Jadi, Tuhan ngomong, kamu nanti pasti mati. Tapi iblis berkata, no, bukan mati. Tahu nggak kamu dilarang? Karena kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Oh, gitu toh. Wah, Allah ini kok tidak mau kami seperti Allah. Kena bujuk, kena tipu. Iblis itu bapaknya pembohong. Nah, sejak waktu jatuh, itulah maka roh manusia, spirit manusia itu berubah. Tidak lagi mau belajar tunduk. Sayang, terjemahan bahasa Indonesia dalam Yakobus 4 ayat 5 ini yang saya beri kurung,
lalu saya coret. Karena kalau sudah baca bahasa Indonesianya, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita bernafsu, bukan bernafsu, tapi diingininya, pakainya. Itu kan Allah. Jadi seolah-olah Tuhan itu memang menempatkan roh dalam diri kita yang mengingini cemburu. Wah, enggak gitu. Allah tidak membuat manusia waktu saat itu awal sebelum dosa masuk. Manusia itu tidak bernafsu cemburu, tidak. Kalau ini kan, jadi seolah-olah ayat ini berkata Allah itu mengingini manusia itu punya roh cemburu. Loh, memang manusia bisa cemburu, kenapa? Karena dosa. Jadi ingatku, Tuhan kadang-kadang memberikan roh cemburu yang baik, tapi ada batasnya. Kalau kelewat batas, itu bernafsu cemburu. Boleh enggak cemburu? Boleh. Tapi jangan bernafsu cemburu. Boleh enggak nafsu makan? Ya boleh, tapi jangan nafsu makannya besar. Enggak boleh. Ada nafsu seks? Boleh. Tapi jangan nafsu seksnya kelewat batas. Itu kan ada standarnya begitu. Jadi coba dibacakan sekarang. Yang terjemahan yang benar, yang kurung yang saya coret itu diganti. Karena itu saya harap saudara mendengar ini di online, ya. Saudara punya Alkitab, coba dilihat Alkitabmu dan coba diganti. Karena ini mengganggu banget ini. Sangat-sangat berbeda. Nah, coba dibacakan yang benar sekarang, yang kurungnya tidak perlu dibaca. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang diam di dalam diri kita bernafsu cemburu. Iya, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci itu tanpa alasan berkata, ini roh yang diam dalam kita ini bernafsu cemburu. Kapan manusia itu bisa begitu? Ya karena jatuh dalam dosa. Jadi satu hal yang dosa yang dikatakan Tuhan dalam Yakobus 3, kalau sudah nanti baca, ya dalam ayat 16 di situ, ya Yakobus 3 nanti sudah baca, dikatakan, segala problem dalam dunia ini ya karena ini, iri hati. Mementingkan diri sendiri itu, ya seperti koin, itu ada ya tulisan dan gambar dua sisi. Jadi manusia itu mulai egois. Dan egois itu idem dito dengan iri hati. Orang kalau egois, pasti iri hati. Orang kalau iri hati, itu egois. Karena itu nggak bisa dipisah. Dan ini yang bikin problem semua manusia. Perang-perang yang sekarang terjadi. Apalagi perang dagang ini. Ya, negara dengan negara cemburu. Aku kok kalah. Ya, mulailah macam-macam. Jadi bernafsu cemburu. Waduh, ya, dan ini bisa merasuk orang percaya kalau nggak hati-hati. Contohnya Raja Saul, sebelum dia dirasuk, dia orangnya hebat, rendah hati, ya, penuh Roh Kudus. Kalau sudah baca Alkitab, Saul bukan orang yang sembarangan dipilih Tuhan. Dia dipilih the best.
dari orang Israel saat itu sebelum ada Daud. Jadi saat itu Saul terbaik. Karena itu dia nurut sama Nabi Samuel, rendah hati, tapi kena roh cemburu ini. Nah, 1 Samuel 18 ayat 9 berkata, Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak hari itu. Hari apa? Hari di mana kemenangan Daud mengalahkan Goliat. Wanita-wanita memuji-muji Daud lebih dari Raja Saul. Mulai muncul dengki. Jadi cemburu ini bisa melebar menjadi dengki. Nah, kalau sudah dengki ini ada keinginan untuk membunuh. Wah, jadi tambah busuk, tambah jelek. Tapi ingat, ada satu namanya satu anugerah, ya. Nah, coba dibacakan ulang Yakobus 4 ayat 5 ini tadi, tapi sekarang ditambah dengan ayat 6. Kenapa? Sekarang disambung ayat 6. Coba bacakan seluruhnya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang diam di dalam diri kita bernafsu cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Iya. So, sampai dengan ayat 5 tadi sudah kita baca, tapi ayat 6 ada satu namanya peralihan. Kata tetapi itu artinya ini loh, aku bisa putar yang bernafsu cemburu ini. Dengan apa? Dengan kasih karunia, dengan anugerah. Ya, jadi kalau saudara bisa menerima anugerah Tuhan, itu akan mengatasi roh cemburumu, nafsu cemburu. Itu yang hijau itu. Ya, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan lebih besar daripada nafsu cemburu. Jadi bisa ngalahkan nafsu cemburu. Karena itu saudara-saudara yang merasa, kenapa ya orang itu begitu? Lalu kalau gitu, yuk kita ganyang, kita rusak. Itu karena apa? Karena cemburu. Coba lihat orang-orang yang melakukan pengerusakan apa-apa itu karena cemburu. Ya. Tapi Tuhan memberitahu, ya, Allah itu menentang orang congkak. Syarat untuk terima anugerah mesti merendahkan diri. Nah, kalau merendahkan diri, maka ada tandanya. Karena dia percaya Tuhan itu mau turut campur. Apa? Hatinya tenang. Coba bacakan Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Wow. Saudara, sekarang saudara check up hatimu. Hatimu ini bisa tenang tidak? Kalau hatimu itu seringkali terganggu, ya ini, itu, lihat si A, lihat si B, sudah terganggu, itu hatimu tidak tenang. Kalau hatimu nggak tenang, tubuhmu nggak bisa seger. Halo, karena itu jangan sudah berkata, aku punya penyakit ini. Ya, salah satu penyakit itu karena tidak tenang. Jiwa kita nggak bisa tenang. Ya, dan ini bikin banyak penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Karena di sini iri hati itu membusukkan tulang. Ingat ya. Sudah tahu di tulangmu itu ada apa?
Ya, betapa pentingnya tulang itu. Jadi saya tuliskan di atas itu, remember, ingat, tolak roh cemburu. Dengan apa? Dengan anugerah. Jadi saudara akan bisa menolak roh cemburu itu kalau saudara banyak menerima anugerah Tuhan. Sehingga saudara kata, saya nggak perlu cemburu. Karena saya memperoleh anugerah dari Tuhan. Ya, saudara. Nah, coba saudara lihat, ini tulang. Di tulang itu ada apa? Itu tempat pembuatan sumsum, sel-sel darah kita. Karena itu jaga tulang saudara ya. Tulang saudara ini di situ ada sumsumnya. Sumsum di situ ada sel-sel darah. Ya, tadi dikatakan iri hati itu membusukkan tulang. Berarti darahnya jadi kacau. Oh, jadi kalau begitu, pikiran kita yang iri, perasaan kita yang nggak seneng dengan orang lain, itu bisa mempengaruhi sel-sel darah merah kita. Ya, sel darah itu kalau sudah ada namanya trombosit, ada eritrosit, ada limfosit, basofil dan lain-lain sudah di situ, neutropil, ya, ini dokter yang ngerti ini. Sering kali kalau sudah tes darah, mesti dicek ini, ya. Jadi ada beberapa ini kurang, ini kelebihan dan sebagainya. Itu semua di sumsum. Karena itu apa kata Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oh, jadi kehidupan saudara tergantung dari hatimu. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, saudara, penting diperhatikan. Nah, berita ini oleh karena itu, kalau begitu apa yang penting? Ini, sebagai ayat terakhir, 3 Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, ini berita dari Rasul Yohanes, dari penatua yaitu Rasul Yohanes kepada orang namanya Gayus, orang Kristen yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau itu baik-baik. Baik-baik itu dalam bahasa Grekanya eudoo, sukses dan pencapaian. Bahasa Inggris katakan prosper. Karena itu saya tuliskan di sebelah kiri, Beloved, I wish above all things. Jadi keinginanku melebihi dari semua perkara, that thou mayest, pertama, prosper and be in health, even as thy soul prosper. Ya, jadi kalau begitu dimulai dari bawah. Bagaimana kita bisa prosper? Prosper itu beruntung, yaitu sukses dalam pencapaian. Saudara, apa saja yang sudah kerjakan, saudara kalau prosper, itu sudah beruntung gitu. Ya, jadi orang ada yang sial terus, lakukan ini sial. Ada yang lakukan ini beruntung. Mau nggak begitu? Ya. Dan ini yang didoakan oleh Rasul Yohanes. I wish
above all things. Aku merindukan di atas segala-galanya. Supaya kamu ini prosper. Kamu ini baik-baik. Kamu ini beruntung. Dan banyak orang beruntung. Tapi sakit-sakitan. Nah untuk apa? Ya toh, kaya. Tapi sakit-sakitan. Tapi ini dikatakan prosper dan be in health. Karena itu baik-baik dan sehat-sehat. Karena itu waktu saya baca ini, Tuhan bicara ini aja. Kasih PA ini. Karena sekarang ini banyak orang untung banyak, tapi nggak sehat. Ada yang sehat, tapi nelongso. Ada yang sehat, tapi nggak beruntung. Ya, orang bejo gitu. Karena itu orang-orang Jawa kadang-kadang memberi nama anaknya Bejo supaya beruntung. Tapi tidak semua orang yang namanya Bejo beruntung. Bukankah begitu? Kenapa bisa baik-baik dan sehat-sehat, prosper and be in health, even as thy soul prosper. Ini yang penting. Kalau begitu kuncinya itu ada di jiwamu. Jiwamu baik-baik enggak? Kalau jiwamu enggak baik, ya sakit-sakitan nanti. Penuh dengan cemburu, kecewa, pahit, apalagi pahit. Waduh, pasti tidak akan sehat. Dan kalau tidak sehat, enggak beruntung. Ya, namanya rugi. Ya, karena itu mari, waktu saya baca ini kamu jelaskan, karena ini saat di mana dunia lagi kacau. Ya, dunia lagi kacau ini banyak orang jiwanya mulai goyang. Waduh, repot. Tadi jalan kaki, orang berkata, gimana Pak? Sekarang kerjanya, aduh, semua merosot Pak Bekti, semua mengeluh. Nah ini kalau semua mengeluh, jangan Anda juga mengeluh. Jiwamu nggak baik nanti. Ya, yuk kita punya harapan. Harapan kita dimuliakan Tuhan. Hidup cuma sementara. Ya, karena itu jiwa kita berkata sekarang, ayo kamu jangan ya begitu. Seperti Daud berkata, hai jiwaku, kenapa engkau gundah? Itu sudah baca di Alkitab dan Mazmur. Haraplah pada Tuhan. Dan aku mau berharap dan memuji. Oh, jadi salah satu cara memperbaiki jiwa kita, coba memuji. Memuji Tuhan yang baik. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Yuk kita nyanyi ini, saudaraku. Sudah nyanyikan dengan pengertian, ya. Jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Sudah tahu ada kuasa dalam pujian. Sudah diselidiki oleh para ahli,
bahwa manusia itu punya otak kanan, otak kiri yang berbeda. Yang satu untuk mengingat-ingat, yang satu untuk yaitu kepandaian. Ya, jadi itu kadang-kadang bisa mengganggu ingatan kita, bukan? Tapi kalau kita memuji itu pakai otak tengah, dan otak tengah ini bisa kita pakai untuk menyeimbangkan dua yang kutub yang berbeda, ya, perasaan dan pikiran, kan begitu, ya. Dan dua ini bisa jadi tidak pro pikiran, tidak pro perasaan, tapi nyanyian itu luar biasa. Kadang-kadang dengan dengan ya, itu pakai otak tengah. Yuk kita berdiri bersama. Hai jiwaku, memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Hai jiwaku, hai jiwaku, memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Hai jiwaku, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Yes, kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah, pujilah Tuhan selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Mari kita berdoa. Kami memuji
angkat suaramu. Kami puji Engkau ya Yesus. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Engkau merencanakan yang baik. Haleluya. Engkau ingin supaya kami menjadi keluarga Allah, Ya Tuhan. keluarga ilahi, Ya Tuhan. yang akan mengalami hidup yang kekal. Amin. Engkau ingin supaya kami selamat, Yes. supaya kami tidak masuk dalam hukuman yang kekal. Tuhan, Engkau ingin supaya kami penuh dengan anugerah-Mu, supaya kami tidak terus terpuruk, tapi bangun kembali, bangkit kembali, hidup kembali. Roh kami akan bangkit kembali. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar memuji-muji Engkau seperti Daud. Dia penuh dengan pujian, dan pujian itu membuat dia mengalami kemenangan-kemenangan. Bahkan waktu dia terpuruk jatuh dalam dosa, pujian membuat dia bangkit kembali. Bahkan Tuhan boleh, Tuhan Kau angkat melebihi yang sebelumnya. Karena Tuhan, pujian itu menarik hadirat-Mu, dan hadirat-Mu lah yang menyembuhkan kami, menyembuhkan kami. Secara fisik disembuhkan, Tuhan, secara rohani batin kami menjadi baik-baik saja. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak-Mu, memberkati pemerintahan kami. Semuanya Engkau berkati. Dan sebelum kami Tuhan berpisah, kami tadakan tangan kami. Segera terimalah berkat dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.